Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang investasi. Pengertian investasi itu sendiri yaitu investasi adalah penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan ataupun perorangan untuk jangka waktu tertentu demi memperoleh imbal balik yang lebih besar di masa yang akan datang. Tujuan dari investasi itu sendiri yang pertama adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa mendatang. Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana cara meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu, atau setidak-tidaknya bagaimana berusaha untuk mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang. Dan tujuan yang kedua yaitu mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi dalam memilih perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindarkan diri agar kekayaan atau harta miliknya tidak merosot nilainya karena digerogoti oleh inflasi. Yang ketiga, dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang sifatnya mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui fasilitas perpajakan yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu. Jenis-jenis investasi. Yang pertama yaitu investasi berdasarkan asetnya. Investasi ini merupakan penggolongan investasi dari aspek modal atau kekayaannya. Investasi ini dibagi menjadi dua, yaitu real asset dan financial asset. Yang kedua, investasi berdasarkan pengaruh. Investasi model ini merupakan investasi yang berdasarkan pada faktor dan keadaan yang mempengaruhi atau tidak berpengaruh dari kegiatan investasi. Investasi berdasarkan pengaruh dibagi menjadi dua, yaitu investasi autonomous atau berdiri sendiri dan investasi induced atau mempengaruhi menyebabkan. Yang ketiga, investasi berdasarkan sumber pembiayaan. Investasi ini berdasarkan kepada pembiayaan asal atau asal-usul investasi itu memperoleh dana. Investasi ini dibagi menjadi dua macam. Pertama, investasi yang bersumber dari dana dalam pribadi atau PMDN, dan investasi yang bersumber dari modal asing. Pembiayaan investasi bersumber dari investor asing. Yang keempat, yaitu investasi berdasarkan bentuk. Investasi ini adalah investasi yang didasarkan pada cara menanamkan investasinya. Investasi modal ini dibagi menjadi dua bentuk, yaitu investasi langsung. Investasi langsung dilaksanakan oleh pemiliknya sendiri, dan investasi tidak langsung yang disebut dengan investasi portofolio. Investasi tidak langsung dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat-surat berharga seperti saham, obligasi, reksadana beserta turunannya. Yang kelima yaitu investasi berdasarkan waktu. Investasi berdasarkan waktu dibagi dua, yaitu investasi berdasarkan jangka pendek dan investasi berdasarkan jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan penanaman modal oleh seseorang yang jangka waktunya relatif pendek, misalnya setahun atau 2 tahun. Sedangkan investasi jangka panjang adalah penanaman atau penyertaan sebagian kekayaan suatu perusahaan dengan maksud untuk memperoleh pendapatan tetap dan untuk menguasai atau mengendalikan perusahaan tersebut dengan waktu 5 tahun dan seterusnya. Tahapan-tahapan pengambilan keputusan investasi. Yang pertama yaitu menentukan kebijakan investasi. Pada tahapan ini, investor menentukan tujuan investasinya dan kemampuan atau kekayaannya yang dapat diinvestasikan. Yang kedua, melakukan analisis sekuritas. Pada tahapan ini berarti
calon investor melakukan analisis sekuritas yang meliputi penilaian terhadap sekuritas secara individual atau beberapa kelompok sekuritas. Yang ketiga yaitu melakukan pembentukan portofolio. Pada tahap ketiga ini adalah membentuk portofolio yang melibatkan identifikasi aset khusus mana yang akan diinvestasikan dan juga menentukan seberapa besar investasi pada setiap aset tersebut. Di sini masalah selektivitas, penentuan waktu dan diversifikasi perlu menjadi perhatian investor. Yang keempat, melakukan revisi portofolio. Pada tahap ini berkenaan dengan pengulangan secara periodik dari 3 langkah sebelumnya. Jalan dengan waktu, investor mungkin merubah tujuan investasinya, yaitu membentuk portofolio baru yang lebih optimal. Motivasi lainnya disesuaikan dengan preferensi investor tentang risiko dan return itu sendiri. Yang kelima, evaluasi kinerja portofolio. Pada tahap terakhir ini, investor melakukan penilaian terhadap kinerja portofolio secara periodik, dalam arti tidak hanya return yang diperhatikan, tetapi juga risiko yang akan dihadapi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.